Shalom saudara, sudah boleh duduk. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Beliau seorang hamba Tuhan, seorang ayah dalam keluarga, seorang pengusaha, seorang karyawan dalam suatu pabrik ya Pak ya. Juga seorang penulis buku saudara. Hobinya itu menulis buku dan beliau bagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa. Jadi malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang komplit, bahkan dari sisi yang sekuler saat dia bekerja, bahkan dari sisi rohani saat dia menjadi hamba Tuhan. Jadi Tuhan bekerja lewat hidupnya ini komplit saudara, dari dua sisi ya. Tidak berlama-lama, let's welcome Pak Stefanus, Pak Ste ya. Shalom. Terima kasih ya buat Pastor Victor, untuk Ko Hengki, untuk semua di sini. Saudara, bicara mengenai Daud ini bicara mengenai hal yang sangat luar biasa. Dari Daud ini, orang ini mengajarkan tentang perjalanan hati. Perjalanan hati yang seperti apa? Perjalanan hati yang mengejar Tuhan. Perjalanan hati yang mengerti Tuhan. Perjalanan hati yang hidup di hadapan Tuhan. Perjalanan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Seorang yang tahu bagaimana dalam kondisi terburuk pun orang yang namanya Daud ini bisa mengubah keadaan. Orang ini memang lain. Dan Tuhan sendiri juga punya komentar terhadap orang yang namanya Daud. Ini adalah orang yang berkenan di hatiku. Jadi mari kita belajar tentang orang ini. Sekalipun dia juga banyak melakukan kesalahan, tetapi dalam kesalahan sekalipun dia tahu cara belok kembali ke jalan yang benar. Dan Tuhan dalam anugerahnya memeluknya. Dan orang ini benar-benar dikagumi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayatnya. Di dalam 1 Tawarik 29, 1 Tawarik 29 ayat 29 dan 30. 1 Tawarik 29 ayat 29 sampai 30. Ini ayat sangat-sangat luar biasa, sangat dalam, sangat berbicara. Saya bacakan 1 Tawarik 29 ayat 29 30. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel, dan segala kerajaannya di negeri-negeri lain. Ini orang hidupnya itu ditulis dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena memang berisi, karena memang hidupnya penuh, karena memang hidupnya memang memukau, karena memang hidupnya memang harus ditulis. Dan yang paling keren, yang menulisnya 3 orang. Alkitab menuliskannya, yang nulis itu Samuel, yang kedua Nathan, yang ketiga Gad.
Siapa Samuel? Siapa Nathan? Siapa Gad? Bukan orang biasa. Orang yang punya posisi di hadapan Tuhan. Orang yang punya porsi di hadapan Tuhan. Sampai mencatatnya. Dari ujung sampai akhir, dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, dicatat oleh 3 orang itu. Karena memang hidupnya itu sangat-sangat, kalau buku tuh jutaan lembar, sampai harus ditulis oleh 3 orang, dan penulisnya juga bukan orang biasa. Itu saudara, kenapa harus begitu? Karena orang ini punya satu porsi, dia benar. Dia berdiri pada posisi benar. Ini poin sangat penting. Dalam bisnis sama, dalam kehidupan berkeluarga sama, dalam hubungan suami istri sama, dalam hidup berjemaat sama. Dari benar inilah nama Daud itu ditinggikan Tuhan sampai orang itu menjadi besar. Benar itu harus menjadi pondasi. Berdiri benar dalam satu situasi yang sulit, dalam kondisi ekonomi yang sulit, dalam rumah tangga yang sulit, komunikasi, konflik dan sebagainya, itu ada orang-orang seperti itu. Tapi hal yang harus saudara pahami, sisi benar ini harus selalu muncul dari hidupmu. Ketika engkau punya uang banyak, sisi benar harus muncul. Ketika kau nggak punya uang banyak juga, sisi benar harus muncul. Ketika sisi benar ini muncul, lihat, Tuhan akan munculkan sisi yang baru. Itu sisi besar. Tidak bisa sisi benar itu tanpa besar, tidak bisa. Tidak bisa juga benar dulu, besar dulu, baru benarnya nanti, itu nggak bisa. Harus sisi benar ini menjadi hal yang hidupnya Daud dicatat oleh Samuel, oleh Nathan dan oleh Gad. Sisi benar harus menjadi pondasi dalam rumah tanggamu. Kalau engkau sudah menikah, di hatimu nggak boleh ada yang lain. Hidupmu hanya untuk suamimu, suamimu hanya untuk istrinya. Gak boleh ada yang lain. Kalau di dalam hati sudah ada yang lain, itu bukan sisi benar. Tuhan yang mengenal hati kita itu melihat sisi benarnya ada tidak sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Waktu minggu lalu saya ke Surabaya visit konsumen. Si konsumen tanya, kok belum datang Pak? Lalu saya balas WA, ini karena teman saya yang lambat. Saya ngomong gitu, tapi hati nurani kok berkata itu bukan sisi benar. Kamu kok nyalahin temenmu? Sisi seperti itu juga aku urus. Enggak, saya bilang, tak hapus. Sebentar lagi kami berangkat. Apakah salah? Saya katakan temanku. Tidak. Tetapi hati nuraniku langsung berkata, lu salah. Saudara, sisi benar harus muncul di rumah tanggamu. Sisi benar harus muncul. Saya tuh punya ini loh, punya grup saya dengan istri saya. Cuma berdua isinya. Isinya adalah semua pengeluaran saya dan pengeluaran istri saya. Saya beli solar 250.000, tulis lapor ke dia. Istri saya beli dai sabu
Dai sabu itu daging, sayur dan buah. Tulis 30.000. Dan kami sudah jalan ini tahun keempat. Saling lapor keuangan, tidak ada selingkuh dalam keuangan. Kenapa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi ngasih? Enggak. Persembahan berapapun saya lapor. Yang enggak saya lapor parkir. Terlalu receh ya, 3.000, 2.000. Nulisnya aja 10.000. Terlalu pegel. Tapi itu sisi benar harus muncul di sisi keuangan. Akhir bulan, istri saya lapor, nih pengeluaranmu, nih keluaran dia, pengeluaran keluarga segini. Dan itu sudah dijalani, ini tahun keempat. Kemana-mana saya cerita. Dan tidak ada selingkuh keuangan. Ini saya, ini istri. Ini mama saya, ini papa mertua, ini mama mertua. Istri saya itu suka minta, jangan lupa transfer ke mama. Saya nggak perlu sembunyi-sembunyi ngasih uang ke mertua, apa ke mama. Gak perlu, istri saya yang dorong. Tiap tahun saya beliin mama mertua. Saya tahun ini saya pengen beliin ini. Itu laporan keuangan. Saya punya hubungan cross. Istri saya memperhatikan mamahnya, mama saya, mertuanya. Saya memperhatikan mamahnya. Gak ada selingkuh keuangan. Saya ngasih ke sini sembunyi-sembunyi, gak ada. Kenapa? Karena saya mau sisi benar ini dinilai Tuhan, nilainya A. Saya pengen dinilai Tuhan A++. Dalam bisnis juga. Gak bakal orang bisnis dengan saya dan saya gigit dia. Kalau ada konsumen gigit saya, please silahkan gigit. Tapi gak pernah saya mau digigit 2 kali. Oh, kamu tipe gigit ya? Ya wes. Tapi saya gak mau digigit 2 kali. Kalau kamu pengen gigit saya, kamu ingin menipu saya, kamu ingin mencurangi saya, please silahkan. Saya ditipu, dicuri, diambil, dicurangi, tidak akan miskin. Dan kamu mencurangi juga nggak bakal kaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sisi benar harus ditemukan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sisi hubunganmu dengan suami, dengan istri, sisi hubunganmu dengan rekan-rekan. Kenapa Yesus berkata pada waktu itu dia berkata, jika ada sesuatu dalam saudaramu, tinggalkan mezbah, beresin dulu. Nggak ada batin yang ini dalam hati ngebatin gitu, nggak ada. Orang lain mimpin pujian kayak gitu ya, gaya-gaya rohani gitu di rumah. Wah, aku tetangganya ngelihat hidupnya berantakan. Jangan sampai ada orang yang mengata-ngataimu. Kenapa? Karena sisi benar harus muncul. Jangan sampai ada engkau ngutang dan gak bayar-bayar. Kalau perlu utangmu berapa? 10 juta, tak tambahin jadi 15 juta. Lunas. Jangan ada seorang pun yang mengata-ngatai hidupmu. Bungkam mereka oleh teladan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan mau lihat sisi benar. Saudara, kalau sisi benar ini ditemukan Tuhan dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam hubungan suami istrimu, hubungan pacaranmu, maka lihat, Tuhan akan memperbesar kapasitas, menambahkan kapasitas.
Ini ceritanya jauh. Ujungnya ini. Ujungnya besar. Daud, dia juga mengerti pelajaran hati ini supaya dia melihat bahwa ada orang-orang yang kehilangan pemakaian Tuhan. Daud takut sekali. Makanya dia berkata, jangan kau ambil rohku dalam. Jangan Tuhan, kalau itu diambil, hilanglah semuanya. Sisi benar harus muncul. Kita lihat ayat yang tadi lagi. Ayat itu juga berkata, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya. Jadi orang yang namanya Daud ini ditulis sebagai raja, juga ditulis sebagai pahlawan. Apa maksudnya? Tuhan mencatat dua jenis ada dalam hidupnya Daud. Sisi raja, sisi yang mengelola, sisi pahlawan, sisi yang tangguh, enggak manja, sisi yang berdiri dalam tempaan, berdiri dalam badai, berdiri dalam berbagai macam hal-hal yang disorot dan dia tetap berdiri. Tuhan itu juga sama, ingin mencatat hidupmu, sisi raja, mengelola talenta, mengelola kepercayaannya, mengelola perusahaan yang ada padamu, mengelola aset yang ada padamu, mengelola apa saja yang ada padamu, dilipat gandakan, nggak disimpan dalam tanah. Dan Tuhan juga melihat sisi kepahlawananmu. Kalau itu muncul, dua ini tetap dilihat Tuhan. Gak boleh dalam hidup ini ada sisi tidak benar. Sisi tidak benar itu yang membuat Daud itu bermasalah. Orang yang namanya Daud ini punya kesalahan. Kesalahan pertama adalah di pengirikan Nakon. Kesalahan kedua juga ada di pengirikan Arauna. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah peristiwa memindahkan tabut di 2 Samuel 6. Peristiwa ini entah dari mana Daud memindahkan tabut pakai kereta. Dan ketika itu tabut berjalan, maka si lembunya itu tergelincir, maka tabut itu oleng dan Usa yang ada di sebelahnya. Jadi kalau saya ini Usa ada di sini, ini tabut lagi berjalan, ini tiba-tiba jalan ke sini, secara refleks, secara spontan saya pegang, saya tahan. Tapi itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Tiba-tiba dari langit keluar api, syat, hangus, legam, berasap, tergeletak, mati. Apa yang salah di sini? Yang salah niatnya benar, maksudnya benar, caranya yang salah. Ini bicara apa? Di mata Tuhan tidak ada ini.
sisi tidak benar. Saudara, ini akibatnya peristiwa ini tabut harus belok, tepatnya Obed Edom. Alkitab mengatakan 3 bulan tabut itu di rumahnya Obed Edom, dan Tuhan sangat memberkati. Mungkin kaget ya. Saya mau cerita karena saya seorang penulis. Jadi penulis itu imajinasinya banyak. Buku-buku saya itu cerita imajinasi semua. Semuanya enggak. Jadi satu halaman itu buat orang lain, kalau buat saya itu bisa 3 buku. Terlalu banyak imajinasinya, dan orang tuh nggak kerasa baca. Jadi bisa bayangin nggak, satu kali yang namanya Obed Edom bangun pagi, dia lihat ini hari pertama yang namanya tabut di tempat rumahnya. Dia langsung begitu bangun pagi, anak-anaknya main sepak bola. Shhh. Obed Edom langsung bilang gitu, jangan main sepak bola di sini. Kenapa, Pak? Tabut, kamu nggak lihat? Itu usah di depan mata Papa. Itu langsung api menyambar dan mati. Itu bola itu bisa kena tabut. Aduh, serem. Jangan. Ada satu sikap hati yang dibangun, yang dilatih oleh Obed Edom. Dia bilang istrinya, dia bilang anak-anaknya, dia bilang apa yang ada di rumahnya, dia bilangin hamba-hambanya, hati-hati, jaga hatimu, jaga sikapmu, jaga responmu. Kalau mau marah dalam hati, jangan sembarangan ngomong, ini hati-hati. Sampai namanya Obed Edom juga masuk ke dalam dengan hati, oh Tuhan, dia takut disambar. Ada satu perasaan takut disambar karena di depan mata usah mati. Tapi lama-lama dia banyak duduk diam, dia banyak nyembah, dia nikmati hadirat Tuhan. Dia ngerti, dia nggak boleh takut, tapi dia mengasihi dalam ruangan itu. Dan Tuhan mengubah. Ketika kambing dombanya itu melahirkan, jumlahnya jauh lebih banyak. Semangkanya mungkin lebih besar, 3 kali lipat dari semangka yang biasa. Kalau dia tanam tomatnya mungkin sebesar semangka. Tuhan mengubahnya, dan itu terdengar. Sampai Daud yang tadinya berkata, gimana caranya memindahkan tabut, gimana caranya? Dari situ Daud belajar sikap hati. Urusan kantor, urusan kerjaan, urusan bisnis, urusan pegang keuangan Tuhan, itu urusan hati. Urusan hati menentukan, urusan hati menjaga hati menentukan. Salomo menuliskan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, tapi hidupnya tidak waspada. Akhir hidupnya mengalami kemelencengan. Tapi kita tahu kenapa Salomo menuliskan Amsal 3 ayat 24 itu. Dia belajar dari bapaknya. Bapaknya selalu menjaga hati nuraninya. Bapaknya setiap malam berkata, Tuhan, biarkanlah hati nuraniku ini mengajar aku. Sampai Tuhan berkata, kalau seandainya aku menguji engkau. Dan Daud berkata, tidak kutemukan kesalahan. Saudara, sisi seperti ini namanya ibadah setiap hari. Urusan kantor itu urusan ibadah. Satu kali itu saya lagi telepon sama penerbit Metanoia Jakarta. Penerbit itu minta 1000 buku saya harus ambil. Saya katakan jangan 1000 buku. Saya ambil 500, jangan 500. 900, jangan 900, 600. Akhirnya tinggal di tengah. Kurang lebih setujunya 800 buku yang harus diambil oleh saya. Begitu saya tutup telepon,
Roh Kudus langsung berkata, kalau itu memang untuk aku, kenapa kamu kok pelit? Saya langsung telepon lagi ke metanoia. Saya bilang, barusan kita teleponan tuh, tawar-tawaran. Setelah itu Roh Kudus bilang apa Pak? Kalau itu untuk aku, kenapa kok kamu pelit? Udah terserah. Mau 1000 buku ambil, saya ambil. Saya tidak akan pernah berani nawar. Lalu gimana reaksi dari metanoia? Waduh, kalau gitu aku serem, aku juga nggak berani nawar. Sekarang terserah, Bapak mau ngambil berapa buku terserah, aku juga nggak berani ngomong. Sama, aku juga nggak berani ngomong. Saya ngerti, ini bukan buku, ini persembahan saya. Ini buku banyak berbicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Saya bagikan ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Dan ada satu buku dipersembahkan untuk Pak Petrus Agung. Karena saya lahir, saya diberkati, saya dibangun, diajar, dididik tentang perjalanan hati oleh beliau. Dan buku itu berbicara banyak. Ada di sana. Setelah ini, pengirikan Nakon ini, Daud belajar tentang perjalanan hati, bagaimana sisi benar harus muncul. Saudara tahu kisahnya kan? Peristiwa ini dari rumah Obed Edom ini ke Yerusalem. Itu setiap 6 langkah 2 ekor. Tiap 6 langkah 2 ekor. Itu berapa banyak? Kurang lebih sekitar 15 kilo. Tiap 6 langkah 2 ekor. Saudara mau ini yang besar ini, mau jadi lembunya di sini. Ya kan? Tiap 6 langkah tuh 2, 3, 4, 5, 6, stop. Sembelih. Selesai 6 langkah lagi, stop. Berhenti, sembelih. Memang hidup itu harus begitu. Setiap langkah itu harus ada perhitungannya. Sisi Tuhan harus muncul, pimpinannya, arahannya, tegurannya, koreksinya, dan intervensinya. Satu kali itu ada dari Jepang datang dengan penerjemah, pengen lihat pabrik di mana saya bekerja. Silakan. Lagi jalan-jalan keliling, saya juga jalan-jalan ngikutin. Wah, pabriknya besar ya, pabriknya bersih. Ya, tapi begitu mau sampai ke kantor, Roh Kudus bilang, jangan percaya, dia penipu. Tapi kan saya nggak bisa ngomong dengan si penerjemah ya, jangan percaya sebab dia penipu. Nggak bisa. Si Jepangnya langsung berkata, wah ini bagus, oke, nanti kita bikin sekian ton, sekian bikin kontrak. Saya bilang, sorry. Tadi waktu jalan-jalan saya kepikiran untuk gak jadi. Si Jepangnya diterjemahkan, Jepangnya langsung marah. Terserah, tapi pimpinan Tuhan itu penting. Bisnis itu bukan masalah uang. Bisnis itu bukan masalah profit. Bisnis itu bukan berapa banyak kekayaan yang kita punya. Bisnis itu bukan berapa banyak kita punya jejaring. Bisnis itu masalah hati yang dipimpin oleh Tuhan. Maka lihat, hidupmu diubah Tuhan. Tuhan ngalir, Tuhan bergerak indah, Tuhan menambah-nambahkan, Tuhan menutup yang memang harus ditutup, tapi Tuhan ngebuka yang akan Dia buka. Tuhan melakukan segala sesuatu, dan Tuhan ngerjain. Tapi dia harus menemukan sisi ini. Ini adalah seperti pesawat
Ini adalah tempat untuk landing. Sisi hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesama, sisi hubunganmu dengan orang paling dekat. Jangan ada padamu dusta. Biarkan Roh Kudus bekerja. Amin. Nah, ini pengirikan lagi. Kisahnya Daud itu ada 2 pengirikan. Pengirikan yang kedua ini tentang Arauna. Ini kisahnya di dalam 1 Tawarik 21. Kisah ini adalah iblis mendorong Daud untuk melakukan satu sensus militer, untuk mengukur semua kekuatannya, kekuatan militernya, untuk mengatur strateginya, untuk nyiapin segala sesuatunya. Tiba-tiba ketika dia suruh Yoab untuk sensus, Yoab udah bilang, gak usah. Tapi dia merasa tetap harus melakukannya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dia melakukannya, hatinya berdebar-debar dan dia tahu itu sebuah kesalahan besar. Ini kesalahannya apa? Beda nggak kesalahan ini? Ini kesalahannya ketika Daud lagi mau naik. Ini kesalahannya ketika Daud sudah di atas. Ini kesalahan karena dia memasukkan cara-cara orang lain masuk ke dalam caranya Tuhan. Dia memasukkan kereta, cara-cara kotor, cara-cara dari orang lain, bukan dari Tuhan. Ini Arauna ini, pengirikan Arauna ini berbicara tentang kebanggaan, kesombongan. Dia merasa sudah mapan, semuanya oke, bisnisnya berjalan cepat, kelipatan modalnya, kecepatan cash flow-nya, kecepatan bisnisnya, kecepatan produksinya begitu luar biasa. Lalu dia berkata, siapa yang paling besar di antara kita? Siapa ayo yang bisnisnya saya sudah masuk sekian omsetnya? Ayo, siapa paling besar? Saat itu sebuah kesalahan terjadi. Mungkin orang dunia bisa lakukan itu karena mereka adalah anak sia-sia. Tapi anak-anak Tuhan bukan anak sia-sia. Dalam pimpinan Tuhan terus dalam arahan Tuhan. Ini kesombongan, ini kebanggaan. Ini yang menimbulkan Tuhan berkata, pilih 3 tahun kemarau panjang dan kelaparan hebat, 3 bulan dikejar-kejar musuh dan pedang akan mengenai kamu, atau 3 hari jatuh di tangan Tuhan. Daud memilih bukan 3 tahun, bukan 3 bulan, 3 hari di tangan Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan. Di tangan Tuhan, penyakit sampar menjalar di seluruh Israel. 3 hari, 70.000 orang tewas. Begitu Tuhan melihat 70.000 orang tewas, Tuhan berkata kepada malaikat yang menghunuskan pedang, cukup. Tiba-tiba di situ Nabi Gad ngasih tahu kepada Daud di Arauna, di situ ada malaikat menghunuskan pedang. Maka Daud segera ke sana dan dia menyelesaikannya dengan mezbah. Ini mezbah, kesalahan di Arauna dengan mezbah, kesalahan di Nakon juga dengan mezbah. Mezbah itu erat dengan hati, dan hati yang berkaitan dengan mezbah itu hati yang harus muncul sisi benar. Makanya
Kalau sisi benar itu ditemukan dalam hidupmu, sisi itu akan dihaluskan oleh Tuhan, akan dibuat mengkilap. Tapi ketika ada sisi yang tidak benar, sisi itu akan kusam, sisi itu akan sumpek, sisi itu akan kumuh. Sisi benar harus bertambah-tambah dalam hidupmu. Apa bedanya saya dibenarkan Tuhan? Ya, engkau dibenarkan Tuhan. Tapi sisi benar engkau juga harus muncul di hadapan Tuhan. Satu kali saya dengan keluarga jalan-jalan di Bali. Waktu itu kami cari makan berdua, anak-anak di hotel. Saya pakai ranselnya nyenggol alat apa ya, hiasan-hiasan. Saya nyenggol gajah merah. Ketika saya senggol, aduh, karena bunyi. Nggak kerasa karena yang nyenggol ransel saya, tapi aduh. Istri saya bilang, ada apa? Waduh, ada yang jatuh, saya nggak berani lihat. Waduh, dia bilang, gajah belalainya lepas dari kayu. Aduh. Masalahnya apa? Saya nggak bawa duit. Gak bawa dompet. Bawa duit. Ini berapa harganya? Waduh, mahal ya, mahal. Akhirnya saya kembalikan belalainya. Gimana caranya supaya nempel ya? Tak kembalikan belalainya karena dari kayu. Saya lihat kanan kiri gak ada siapa-siapa. Saya lihat CCTV pun gak ada. Saya pergi, begitu 2 langkah, sisi benar itu hati nuraniku berkata, kok kayak gitu sih kamu? Berapa sih gajah merah itu berapa kok kamu mengorbankan hati nuranimu untuk seekor gajah merah? Akhirnya saya ambil lagi, saya panggil, mana ini SPG-nya? Saya ngomong-ngomong saya panggil itu supervisornya. Akhirnya supervisornya ngomongin, saya nggak sengaja loh ini, tapi saya mau kabur bisa, tapi perasaannya nggak enak ya, gimana ya? Ya sudah, kalau gitu coba hubungi aja pemiliknya, karena itu barang konsinyasi. Hubungi, terus ditelepon. Saya bilang, Ci, ini sorry loh, aku nggak sengaja loh. Tapi itu harganya 400.000 ya, saya nggak sengaja beli, ya gimana ya? Bisa harganya nggak segitulah. Gajah merah itu nggak tak ambil, saya bilang. Cuma saya bayar, potong itu, atau saya beli belalainya aja gimana? Boleh nggak? Belalainya 20.000. Kalau seutuhnya 400.000, belalainya aja bisa nggak? Marah digodain gitu. Akhirnya ya udah nego harga. Jadi 250.000. Uang pas-pasan. Belanjaan gak ditebus dulu. Itu uang tak bayarkan gajah merah. Sampai hari ini gajah merah ada di rumah dengan belalai terlepas. Tidak mau saya tempelin. Saya gak mau lem. Kenapa? Karena itu mengingatkan saya. Perjalanan saya dimulai dengan sisi benar. Sisi benar. Bapak Ibu, sisi benar harus muncul dalam hidupmu. Satu kali anak saya nanya, saya suka ngantar sekolah. Pak, itu kenapa ya Kain kok membunuh Habel? Aduh Joel, Papa ini mau meeting direksi. Jadi sorry ya, itu kalau ngomong juga 1 session ya. Udah diam aja ya, jangan nanya. Papa ini lagi mikirin mau meeting direksi. Jadi nanti ya. Tapi dalam hati, masa sih nanya kenapa Kain membunuh Habel, kan gampang kan sebenarnya. Tapi masalahnya saya mau meeting direksi. Hitung 5 menit, anak saya nanya lagi, wah kenapa ya kok Habel itu mati ya? Aduh Joel, itu juga 1 session Joel. Papa ini mau meeting direksi, banyak pikiran, sorry ya, nggak usah ngomong ya. Sorry ya please. Joel, nanti pulang sekolah Papa jemput. Gimana? Papa beliin sepatu, gimana?
Papa lihat sepatu kamu udah jebol. Kamu mau beli 2 pasang, papa beliin. Gimana? Asik, 2 pasang. Deal ya? Deal. Tapi Pak, kenapa ya? Itu Kain ngebunuh Habel ya. Tunggu, papa belokin dan saya ngebut supaya cepat sampai sekolah. Selesai sekolah, saya pergi ke konsumen. Di tengah jalan itu Tuhan ngomong, cerita kayak gitu aja kamu gak mau ya? Masa sih? Kamu ngomong sama siapapun, kamu bisa panjang lebar sampai malam, sampai subuh. Anak kamu kan cuma 5 menit ngomong kenapa Habel dibunuh, kenapa Habel mati, kenapa Kain membunuh, kenapa Habel dipukul kepalanya, kenapa, itu kan simple, bukan pertanyaan yang sulit kan. Akhirnya saya ketemu satu peristiwa. Banyak orang itu lebih mengerjakan ini. Banyak orang tuh, ini ayam ya, kelihatan ayam nggak? Kelihatan ya? Ini kakinya, mirip ya. Nah, ini banyak orang itu lebih senang kasih telur dibandingkan kasih ayam. Saya lebih gampang beliin sepatu Nike 2 pasang buat anak saya dibandingkan cerita Kain dan Habel free, tidak keluar seperak pun. Masalahnya apa? Masalahnya saya lebih gampang ngasih telur. Ayam ini apa? Ayam ini adalah pengorbanan, perhatian, sesuatu yang harus ada sacrifice-nya. Lebih susah kasih ayam sebenarnya. Pendeta suruh ngomong gampang, tapi hari-hari tertentu nggak bisa ngomong. Karena saya harus meeting direksi, banyak yang harus saya pikirin. Joel, nanti Joel, nanti Joel. Hubungan saya dengan istri juga sama. Saya menikah tahun 2000. Sekarang 2019, jadi 19 tahun menikah. 15 tahun kami berdarah-darah. Orang lain cuma 5 tahun ya. Saya dengar 5 tahun pertama berdarah-darah, 5 tahun kedua senyum-senyum, tahun ketiga ketawa-ketawa. Kami baru senyum-senyum nih. 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga kami berdarah-darah. Kami melewati masa-masa sulit. Sampai satu kali istri saya berkata begini, "Oh, gimana kalau kita cari konseling? Saya butuh konseling loh tentang pernikahan kita." Saya bilang, "Wah, konseling? Emang keluarga kita bermasalah? Emang kita masalahnya apa?" Masalahnya, saya masalahnya. Saya bilang, masalahnya apa? Masalahnya kamu sering kasih telur, nggak kasih ayam. Kamu beliin apapun istri kamu bisa, tapi kamu nggak kasih hati kamu untuk istrimu. Itu buat saya nangis. Tahun-tahun yang susah, tahun-tahun yang nggak gampang, tahun-tahun di mana kami benturan sangat keras, tahun-tahun di mana saya cari konseling pernikahan. Saya mengkonseling banyak, kok saya dikonseling sih? Kira-kira gimana, Pastor? Aneh kan? Ya memang aneh, tapi itu fakta. Makanya kalau saya khotbah tentang pernikahan, saya nggak khotbah tentang yang bagus-bagus. Saya khotbah bonyok-bonyoknya saya, jujur-jujurnya saya, ancur-ancurnya saya, ancur-ancurnya istri saya. Orang lain 7 langkah menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan marohmah. Saya belajar, inilah keluarga yang hancur, tetapi kami banyak dibentuk. Sampai satu kali ketika istri saya bilang, "Kok kita cari konseling? Pernikahan kita itu masalah sebenarnya." Saya juga kepikir. Akhirnya saya kepikir, konseling saya adalah, konselor saya adalah ayam. Inilah konselor saya. Sejak itu
saya nggak pernah kasih telur lagi, saya kasih ayam pada istri saya. Segala konflik-konflik yang nggak perlu, konflik-konflik yang nggak ngerti, konflik apa, enggak lah, saya diam aja, santai. Saya pengen istri saya bahagia, saya pengen istri saya bangga menikah dengan orang yang seperti ini. Lagi berjalan seperti itu, urusan bisnis dengan seorang teman selesai, langsung gini, "Koh, saya mau punya satu pertanyaan. Coba dijawab." Mungkin kalau nggak dijawab juga direnungin. Pertanyaannya adalah, apakah kokoh ini orang bahagia? Kira-kira menurut saudara saya bahagia nggak sih? Bahagia nggak sih? Bahagia nggak? Lalu teman saya bilang, ukuran bahagia bukan ngaku-ngaku bahagia. Orang yang bahagia itu lihat wajah istrinya. Kalau istrinya bahagia, hidupmu bahagia. Lihat wajah, ini istrimu ya? Bukan. Ini bukan ya? Ini yang udah nikah siapa sih ini? Tapi kelihatan bahagia nih. Karena belum menikah. Nah, tidak bahagia, kamu serem. Saya ngebayang wajah istri saya, jujurnya nggak bahagia nikah dengan saya. Jujur. Khotbah itu harus jujur. Khotbah itu nggak perlu cakep-cakep, nggak perlu jaim-jaim. Istri saya nggak bahagia. Harusnya dari kafe itu pulang, harusnya belok kiri. Saya lupa belok karena merenungkan kalimat itu. Saya membayangin wajah istriku yang tidak bahagia. 15 tahun nikah sama orang ini nggak bahagia. Kasihan dia, kasihan. Aku yang meminta kepada papahnya untuk dibahagiakan, tapi hidup denganku nggak bahagia. Akhirnya kalau malam kalau tidur juga tak liatin. Iya ya, bener. Istriku tuh kalau malam itu walaupun lagi mangap gitu, tak liatin. Kasihan ya, kamu nggak bahagia hidup dengan saya. Orang lihat saya dengan istri oke dari luar, tapi Tuhan melihat kami tidak ada sisi benar. Sikap saya ke istri, sikap istri ke saya. Begitu kebenaran ini ditambah lagi kebenaran, ciri laki-laki yang bahagia adalah lihat wajah istrinya. Saya nggak pernah mau lagi membuat istri saya nyesel nikah dengan saya. Cukup 15 tahun pernikahan, bertengkar kita nggak ngomong. Kita bertengkar dulu pakai BBM, lewat satelit, sekarang bertengkar lewat WA. Tapi jadi durasinya banyak karena ke atas dulu kan, terus balik, baru tidur jam 5 subuh. Orang lain jam 5 subuh bangun, kami baru selesai bertengkar, coba bayangin. Bunyi, baca, saya lihat dia menghadap ke timur, saya menghadap ke barat. Kan seperti lagu ya, sejauh barat sejauh timur kan. Saya lihat, saya langsung tulis lagi, saya tidur lagi, bunyi lagi, terus gak selesai-selesai. Tapi hari ini saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ditemukan sisi benar dalam hubunganku dengan istriku. Aku gak mau istriku menderita, menikah dengan orang ini. Aku mau ketika nanti aku ada di dalam peti mati, istriku bersaksi, aku nyesel nikah sama orang itu. Syukur dia mati. Nggak mau. Saya pengen istri saya bersaksi, ini pria terbaik yang diberikan Tuhan untuk saya. Itu muncul dari mana? Dari kebenaran ini. Sisi benar harus muncul. Saudara, biarlah Tuhan
menemukan sisi benar. Amin. Ada yang mau tanya? Tanyalah. Ada? Langsung nanya aja. Ada? Ya. Mic-nya ke sini, lari. Sini dekat pilar ini. Pertanyaan yang berikutnya segera ya. Shalom, terima kasih buat waktunya. Pertanyaan saya gini, saya belum menikah Pak, cuma yang saya ingin tanyain itu sebuah keluarga. Kelihatan belum? Di keluarga saya itu, maksud saya adalah orang tua saya itu kan, maaf, keluarga yang one Muslim and one Christian. Secara sosial kami sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau secara mungkin hati atau tadi sisi benar, karena perbedaan tersebut, artinya kan tidak semuanya saya bisa synchronize, klop gitu Pak, dalam kita punya sharing seperti apa. Cuma kan buat hati saya pengen ada apa Pak, saya rindu tuh bahwa papa mama saya tuh adalah papa mama yang bahagia ngelihat saya gitu Pak. Papa mama saya juga di dalam Tuhan juga. Nah, bagaimana bila hubungan yang seperti itu Pak? Memang sudah terlanjur, saya kan tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga seperti itu. Dengar baik-baik. Berapa banyak anak-anak gereja, di gereja engkau melayani orang tua orang lain, tapi kau tidak melayani orang tuamu sendiri. Berapa banyak? Berapa banyak di antaramu engkau yang melayani anak orang lain, anak sendiri kapiran? Berapa banyak kau menghormati orang tua? Orang tuamu di rumah duduk bersedikit aja pegang handphone, tapi handphone dimatikan cukup hitungan 5 menit langsung bertengkar. Langsung kau pergi ninggalkan meja makan, lalu kau tutup pintu jeder dan diam di dalam. Kenapa? Kenapa kau melayani orang lain bisa, melayani keluarga sendiri nggak bisa? Kenapa orang tua orang lain diurus, orang tua sendiri mati, tidak dikasihani, tidak disayang, tidak dicintai? Kenapa anak-anak gereja cuma mikirin pelayanan tapi keluargamu nggak keurus? Kalau saudara tahu, tadi kan dikatakan kau nggak bisa lahir, memilih lahir dengan siapa? Tapi kau anak terang di dalam. Buat mata mereka melihat ada anak terang yang akan menyelamatkan mereka. Lewat apa? Lewat kebenaran. Dari mana? Lewat teladanmu. Lewat hidupmu. Lewat ibadahmu setiap hari. Lewat ketika kau dihadapkan berbohong atau jujur. Ketika kau tetap jujur, orang tuamu melihat, satu kali orang tuamu ketemu dengan kebenaran. Cuma pertanyaan ini harus dijawab oleh saudara. Kenapa orang tua orang lain kau hormati, kau lembut menjawabnya? Oh tante, ayo saya antar, tante saya pegangin, ayo om, nanti kalau nyebrang. Tapi papamu sendiri, anakmu sendiri, enggak lah, anak-anak terang gak bisa begitu. Satu kali seorang pekerja jemaat datang ke saya. Kok papahku rada gawat, udah tinggalin pelayanan, urus papahmu. Buat
orang tuamu ini, papahmu di detik-detik terakhir hidupnya, sampai ke dalam peti, dia punya anak yang mencintainya. Dan itu yang dilakukan. Jawab pertanyaan ini. Kenapa anak orang lain kau urus? Anak sendiri gak diurus. Ngomong sedikit bertengkar. Kenapa orang tua orang lain dilayani, orang tua sendiri gak dilayani? Kenapa? Kenapa orang tua sendiri meninggal sebagai orang yang gak dicintai? Kenapa anak-anak tidak bisa melihat Kristus dalam hidup orang tuanya yang melayani Tuhan? Kenapa? Apakah kita di dalam gedung ini saja, sehingga orang tua kita di rumah yang tidak kenal Tuhan gak diurus? Enggak, saudara. Urus ayah ibumu, urus anak-anakmu. Jangan sampai kehilangan, jangan sampai mereka tertinggal gara-gara kita yang gak ngurus. Ada pertanyaan lain? Shalom Pak Sehe, saya mau tanya tentang pengalaman Bapak dalam menulis buku. Mungkin Bapak bisa cerita pertama kok bisa tajam dalam menulis buku itu gimana, dapat pewahyuannya gimana, seperti apa? Ya, makasih Pak. Ya. Satu, dari kecil itu nggak tahu kenapa juga sering masuk ke kamar engkong. Engkong saya tuh beda rumah sama emak. Ini rumahnya itu pisah. Ini rumah emak, ini rumah engkong. Ini rumah engkong. Di tengah-tengah ada jalan kecil. Dan saya masuk-masuk. Dan di dalam itu ada lemari. Isinya intisari rapih, setiap bulan ada. Banyak sekali. Dan dari kecil saya tulis peribahasanya, kata-kata mutiaranya, saya catat. Usia 5-6 tahun. Saya juga nggak tahu kenapa begitu, kok suka intisari, kok suka kata-kata mutiara. Sekian tahun kemudian saya bertobat terima Tuhan di SMA kelas 1 tahun 82 pada waktu itu. Setelah itu saya haus dengan kebenaran. Dan waktu itu saya suka pergi ke toko buku, suka baca-baca, tapi buku kok berat-berat ya. Satu halaman aja, kok susah baca. Akhirnya ketika lagi nongkrong gitu, datang seorang pemuda. Disangkanya saya pegawai toko. Akhirnya dia bilang gini, "Dek, saya dari Cianjur, saya mau beli buku buat perpustakaan. Kira-kira buku yang bagus mana?" Saya tahu buku yang bagus mana, cuma ngebatin. Bisa baca gitu? Berat-berat gini. Sampai akhirnya ke meja kasir 3 keranjang, dia baru tahu kalau saya bukan karyawan situ. Tapi pulang itu saya ngebatin, ini bisa baca enggak? Dan sekarang saya menulis dengan hati bahwa menulis buku itu asik. Seperti kanvas kosong, saya mau menulis apa. Waktu pertama kali saya menulis, seperti layaknya buku rohani menulisnya seperti itu. Sudah sekian bab, saya tunjukin ke istri saya. Istri saya bilang, "Apa-apaan ini? Bikin yang gini nggak perlu. Bikinlah yang paling menarik. Bikinlah novel." Kan belum ada tuh buku rohani di novel, kan gaya novel kan nggak ada. Bikinlah. Akhirnya saya bikin, nggak kerasa. Sekarang itu sudah 28 buku. Kadang-kadang kalau nulis tuh 3 buku sekaligus. Kayak main keyboard. Main keyboard tuh kan 1 kurang. Cepet pasang, gue mau nyampe nih. Pasang, cepetan.
langsung keyboard kedua, cepat-cepat mau nyampe. Nah kayak gitu. Kalau pemain keyboard kan butuh 3 keyboard ya, pengen supaya selesai. Tak kerjain. Saya dapetin pewahyuan. Tuhan ngomong apa? Jujur di dalamnya. Berantakan-berantakannya juga saya tulis. Dosa-dosa saya juga saya tulis. Apapun yang saya alami, apapun yang Tuhan katakan, saya tulis. Sampai waktu bulan lalu, perjalanan dari Bandung mau ke Jakarta urusan bisnis, saya minta diantar apa pegawai. Ketika di jalan naik motor, waduh, handphone ketinggalan. Walah, gak kekejar, gak mungkin tanpa handphone. Konsumen ngubungin saya dari mana? Gak mungkin juga tiket di handphone, gak mungkin. Saya balik ke rumah, saya pinjam handphonenya si pegawai ini. Sampai di jalan, akhirnya saya bawa sampai masuk ke kereta api. Selamat, gak ketinggalan. Beres. Saya sembayang, Tuhan ini perjalanan. Saya siapin buku, saya siapin laptop, saya mau mengetik. Ketika saya buka laptop, Tuhan bilang, kamu pergi tidak bisa dengan handphone. Tapi kenapa kamu melayani bisa tanpa hati? Perjalanan Bandung, Jakarta 3 jam 10 menit. Mayoritas saya nangis. Kenapa kamu pergi? Pelayanan tanpa hati. Itu saya tulis semuanya. Buku harus jujur. Buku cerita apa adanya. Gak perlu yang bagus-bagus. Ketajaman itu karena dilatih. Mendapatkan pewahyuan dan menulisnya. Tapi kalau sudah menulis, saudara akan kepengen terus menulis itu asik. Nunggu konsumen ngetik, di pesawat ngetik, di kereta api kalau lagi jalannya pelan bisa ngetik. Kalau lagi cepat pusing. Di mobil kalau lagi macet saya ngetik. Dimanapun ngetik termasuk di kamar mandi. Makanya keluarga saya bilang, masuk kamar mandi sejam, yang ngetiknya yang lama. Ngetik. Tapi bukan karena hobi. Karena Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, berapa banyak buku yang kau mau, akan kuberikan padamu. Ada pertanyaan lain? Ada? Cek. Maaf nambah lagi. Saya baru ingat, oh iya buku. Saya tertarik Pak soal buku. Sebenarnya dari kecil tuh ada kayak seneng nyusun cerita gitu. Cuma saya kan orangnya tidak sistematis ya Pak. Nah pertanyaan saya gini, secara teknis itu kalau saya perhatikan kan tadi Bapak ceritanya tuh modelnya intinya di depan gitu kan. Terus dikasih detail-detail berapa versi, ada kata-kata seperti itu Pak. Nah terkait sama cara nulis Bapak gitu, untuk buku yang dulu sama yang generasi-generasi yang milenial ini ada perubahan nggak Pak? Artinya misalnya kita nulis novel itu kan intinya kadang-kadang dikasih di akhir gitu kan Pak. Cuma kalau yang berat-berat itu kan intinya dikasih di depan. Nah mungkin bisa kasih tips karena mungkin kadang-kadang ketika kita dengar khotbah gitu kan, kita kan sama saja menulis itu juga. Kadang kalau saya tak kasih depannya inti itu nanti penjelasannya, detail-detailnya di bawah. Terus saya penasaran Pak, bagaimana Bapak bisa memunculkan istilah-istilah bahasa Indonesia yang menurut saya itu sekarang jarang banget dipakai Pak. Tadi beberapa istilah gitu, apakah itu dari intisari itu? Terima kasih Pak. Tiap generasi itu punya perbedaan.
Dan generasi milenial ini juga punya sudut-sudut yang berbeda. Tapi kalau novel, semuanya sama. Paling menarik apa adanya. Cerita apa adanya. Dengan kalimat sehari-hari. Nggak perlu yang repot-repot. Nggak perlu yang berat-berat. Karena sifatnya buku novel, jadi satu bab itu sekitar 10-15 halaman. Jadi cerita semuanya. Dan sudut-sudut baru dimunculin, itu asik. Menulis itu asik. Dan saudara menemu buku yang bagus, itu pasti beda. Kerasa beda. Lalu kalimat-kalimat yang muncul, ada seorang teman, dia bilang gini, wah baca buku dengan cara ngomongnya sama aja. Saya nulis buku dengan ngomong saya sama aja. Nggak jauh, kalimat yang saya gunakan di lisan maupun di tulisan sama aja. Karena memang buku itu apa adanya. Tapi satu kali ada seorang teman bilang begini, bro ada di mana? Saya lagi di kantor, lagi meeting. Bisa ngomong 5 menit aja? Bisa. Bro, kira-kira kamu tahu nggak saya lagi ngapain? Saya nggak tahu. Saya baru nangis. Nangis kenapa? Saya lagi di setopan baca buku kamu. Roh Kudus jamah. Saya dikelaksonin dari belakang. Dan akhirnya saya seperti orang yang baru bertobat. Saya langsung parkir dan menangis 2 session gara-gara buku kamu. Ini cerita Kain dan Habel. Ini mesbah. Ini Kain mengangkat tangan. Ini ditaruhnya persembahannya dia. Ini Habel angkat tangan. Ditaruhnya binatang, disembelih. Ini dibakar. Biasa, apinya biasa. Tapi ini apinya lurus. Ini ketika angin bertiup dari sini, apinya ke sini. Ketika angin bertiup dari sini, apinya ke sini. Habel, apinya ditiup dari mana-mana nggak ada masalah. Apinya lurus. Kain melihat, kok apiku kena angin. Angin dari sini, api ke sana. Ditiup dari sana, api ke sini. Tapi Habel apinya tidak goyang-goyang. Lurus naik di hadapan Tuhan. Maka taulah Kain bahwa korban persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata apa? Alkitab berkata dalam Kejadian 4 bahwa Habel dan persembahannya diindahkan Tuhan. Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tidak ditulis persembahan plus orang. Tidak ditulis, tetapi orang plus persembahannya. Apa artinya? Tuhan melihat siapa yang mempersembahkan. Tuhan lihat cara hatinya. Tuhan lihat cara ibadahnya. Tuhan lihat cara melayaninya. Tuhan lihat
siapa yang mempersembahkannya. Ini beda. Habel dan persembahannya. Kalau Habel hari ini seorang pendeta, pasti khotbahnya beda. Kalau Habel seorang penyanyi, pasti menyanyinya beda. Lagu-lagunya pasti beda. Kalau Habel ini seorang penulis, pasti bukunya juga beda. Sisi orangnya, sisi hidupnya, sisi kedalamannya, sisi di mana dia di hadapan Tuhannya, maka produk hidupnya pasti beda. Kalau dia seorang pengusaha, bisnisnya juga pasti beda. Makanya Alkitab berkata, Habel dan persembahannya. Sisi hidup kita, sisi benar itu menentukan. Maka lihat, persembahan Habel tidak terganggu dengan goncangan. Jadi sebuah buku bukan karya tulisan, dimulai dari cara hidup orang itu, sisi pewahyuan yang dia hidupi, sisi kebenaran yang dia hidupi, sisi benar yang muncul dalam hidupnya. Maka bukunya juga beda. Khotbah juga sama, menulis lagu juga sama, tarian juga beda. Kalau orang menari dengan hati yang berbeda, tariannya beda. Walaupun nari 10 orang, 1-2 yang berkenan, yang lain cuma tarian kosong. Ada ibadah yang berbeda. Karena di dalamnya ada orang-orang yang hidupnya berbeda. Ya, di sini kan banyak sekali yang muda juga. Seringkali itu kita melihat banyak anak-anak tuh melihat sebagai pelayanan dan pekerjaan itu sesuatu yang nggak mungkin dikerjakan bersama. Tapi kalau saya lihat Bapak, saya mendengar cerita Bapak kerja sebagai karyawan juga, pengusaha juga, nulis buku juga, tapi juga Bapak kan sebagai seorang gembala yang mengembalakan sebuah gereja. Nah, coba tolong mungkin diberikan sebuah tips untuk teman-teman supaya mereka tuh bisa punya dua-duanya, tanpa tadi yang Bapak cerita bagus sekali, tidak mengabaikan keluarga. Terima kasih, Pak. Kita lihat Tuhan Yesus. Berapa murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa banyak dari 12 yang suka diajak dengan Tuhan? Urusan menyembuhkan, urusan membangkitkan orang mati, urusan apa? Berapa orang? 3. Kenapa Tuhan Yesus urus 3? Dari 3 ini, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, Tuhan ada 1 orang yang lebih banyak diurus. Siapa? Petrus. Kenapa Tuhan begini? Karena ini lebih praktis. Saya juga begini. Saya punya rekan-rekan sekerja. Di rekan sekerja, ada seleksi yang dalam hati saya itu suka muncul. Mungkin nanti Pak Victor pasti akan jelasin. Di dalam hati beliau juga ada seleksi. Saya pergi ke toko buku, saya baca. Wih, ini buku bagus. Terus, ya ada berapa banyak di bukunya? Ada Pak 15 buku? Oh oke. Harganya berapa? Ini, oke, ya sudah. Maka pulanglah saya. Begitu pulang, sampai ke seorang teman, maju sini. Nah ini, maju, lalu saya bilang, siapa namanya? Viko, itu di toko buku ada buku bagus. Tolong beliin saya. Ini uangnya. Harganya 50.000. Pergilah. Pergi. Sana. Beli. Udah, balik lagi.
Ketika kamu beli, berapa buku yang kamu beli? Saya nyuruh 1 buku, kamu beli buku berapa? 15. Saya suruhnya cuma 1. Berapa buku yang kamu beli? Uangnya cuma 50.000, tak kasih 50.000. Kamu beli berapa? 1. Hanya untuk saya. Selesai. Ya sudah. Maka saya berjuruh ke orang kedua. Itu ada buku bagus di toko buku. Ini tak beli 50.000. Tolong beliin. Padahal saya dari sana loh. Maka pergilah dia. Stop, balik lagi. Kamu beli buku berapa? 2. Kenapa 2? Karena bukunya bagus, Bapak 1, saya 1. Nah, orang ini bilang, kamu beli berapa? Jawabnya, beli 2. Kenapa 2? Kan saya suruh beli 1. Karena dia tahu, dia buat saya 1 dan dia beli untuk dirinya. Kenapa? Karena dia tahu, saya yang... Saudara tahu nggak? Kira-kira di dalam hati saya ini, waduh, ini orang beda. Wah, ini Yosua ini. Yang ini pasti Ruben. Ini pasti Yudas. Pasti ini, wah, enggak. Orang ini, maka saya akan lebih banyak merapat dengan orang ini. Kamu udah baca bab berapa? Bab 1, Pak. Oh, apa yang kamu dapetin dari bab 1? Nggak tahu, aku belum dibaca. Maka saya nyuruh orang lagi. Sini. Ini tak kasih 50.000, ini buku bagus, belilah. Beli, terus balik. Kamu beli buku berapa? 3. 1? 1 lagi? 1 lagi? Buat teman saya. Kamu udah baca? Sekarang, ini ceritanya dah. Bab berapa? Bab 2. Bab 2. Apa yang kamu dapetin dari bab 2? 2, Tuhan Yesus baik. Kira-kira dari 3 orang tadi, seleksi di hatimu seperti apa? Bisnis juga begitu. Kepada tim, saya suruh, padahal saya pulang dari sana. Pelayanan juga begitu. Dari situ saya banyak ngobrol sama dia. Kamu dapat berapa? Bab 5. Kira-kira kamu dapat apa? Jawabnya, Tuhan Yesus baik, tak pukul. Maka efisien kan? Dari sini tuh saya ngerasa bahwa, dengan siapa namanya? Edli. Henry. Dengan Henry saya lebih banyak bisa ngobrol. Karena dengan cara yang sama, dengan omongan yang sama, dengan uang yang sama, kok dia bisa berbuat banyak? Bahkan beli 3. Kenapa dia beli 3? Karena saya yang merekomendasikan. Dia bisa lihat sesuatu. Dia bisa dapetin sesuatu. Dari situ saya langsung, wow. Siang-siang waktu saya istirahat, kamu lagi mana? Saya lagi kuliah, Pak. Lihat jam berapa selesai? 5 menit lagi selesai. Oke, kita ngobrol. Kamu dapat berapa? Bab 8. Jawab apa? Tuhan Yesus baik. Apa yang kamu dapetin? Saya dalemin terus. Saya lagi nyiapin sesuatu untuk dia. Saya lagi sedang melakukan sesuatu untuk dia. Saya lagi investasi sesuatu untuk dia. Saya lagi nyiapin sesuatu untuk dia. Itu. Dan di kantor, rekan-rekan sekerja, teman-teman bisnis, konsumen-konsumen, sama. Nyiapin. Buat saya nggak ada beda, pergi ke gereja dan pergi ke kantor. Nggak ada beda. Sama aja. Cuma bedanya ke gereja seminggu sekali, ke kantor setiap hari. Itu aja bedanya. Nggak ada beda. Kadang-kadang di bulan Ramadan saya memberikan kultum ke seluruh karyawan yang muslim. Saya jelasin esensi berpuasa. Dan semua manggut-manggut sama
dengan kiainya. Saya cerita kemarin hari Selasa minggu lalu, kalau orang mati, orang kaya dan orang miskin mati, apa bedanya? Bedanya jumlah orang yang di permukaan pemakaman itu beda, tapi di dalamnya sama. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka manggut-manggut. Jadi betapa pentingnya kamu harus jujur, harus sholat, harus beribadah kepada Tuhan. Nggak ada bedanya, Pak. Khotbah di depan jemaat kita di pabrik, teman-teman muslim 700 orang. Nggak ada bedanya. Mau tanya Pak, kalau misalnya ada teman yang mau nikung pekerjaanmu secara pelan-pelan, tapi kamu sudah tahu orang itu main nikung kamu, caranya gimana tapi jangan yang rohani-rohani banget Pak, makasih. Kalau kita hidup dalam daging, maka respon kita daging. Baik di rumah, di pelayanan. Di pelayanan juga orang yang kerja dalam pelayanan juga ada yang tikung-tikung kayak gitu. Tapi kalau hidup dalam daging yang muncul daging. Tapi kalau hidupmu dalam roh, urusan daging tidak akan pernah mengenaimu. Kalaupun itu kena, Tuhan akan mengubah. Tuhan akan memunculkan kebenaran. Mungkin ada orang yang mengata-ngatai saya. Tuhan, orang yang jelek-jelekin saya. It's okay. Dan itu terbukti, namanya kantor itu persaingan, itu ada. Saling nikung, saling ngomongin, cari muka, saling ini tuh ada. Cuma pertanyaannya, respon hati kita di hadapan Tuhan atau apa? Buat saya, bekerja, ibadah dalam keluarga sama. Kalau diambil suaranya, do, maka bunyinya sama. Di tiga itu sama. Intinya, kalau hidup dalam roh, yang keluar roh. Kalau hidup dalam daging, yang keluar daging. Kadang-kadang orang memakai kita untuk melikung. Tuhan memakai untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya dalam peristiwa itu. Tuhan pakai orang-orang itu untuk membuktikan, aduh ternyata aku tuh kok kayak begini. Begitu. Terima kasih. Bapak kan pengusaha sekaligus karyawan. Terus bagaimana itu kok bisa? Maksudnya kan karyawan dan bisnis mindsetnya beda. Terus kalau Bapak juga karyawan, gimana fokus ke bisnisnya itu loh biar besar? Kan waktunya nggak bisa. Bisa. Tak ceritain. Wanita seperti apa yang saya cari? Wanita apa? Wanita seperti apa yang saya cari? Apa hubungannya? Ini hubungannya. Wanita yang seperti apa? Ada wanita cantik tanpa pinter. Ada wanita pinter tanpa cantik. Tapi kan cantik kan relatif. Ya kan? Mana yang pilih? Kalau saya pinter tanpa cantik, mungkin di mata orang itu relatif. Saya milih ini, sisi pinter. Kalau saya nggak mau istri saya itu, ini saya ya, bukan kebenaran ya, bukan. Kalau saya pengen istri saya bukan
Ibu RT. Kalau saya pengen istri saya ini, karena dia diinvestasikan pendidikan oleh papahnya. Disekolahkan S1, sekolahkan S2, disekolahkan di Sydney, disekolahkan di Guangzhou. Masa sama suaminya disimpan dalam tanah, dikubur. Saya jadi hamba yang menyimpan dalam tanah. Enggak lah. Saya pengen istri saya mengembangkan sayap, berkarir, mengembang. Ini kalau saya. Lalu kenapa saya lebih suka dengan istri yang pinter dibandingkan dengan istri yang cantik? Hidup ini bukan cantik, hidup ini lestari. Kecantikan gak lestari, tapi pinter lestari. Betul nggak? Betul nggak? Oh, barusan kan. Saya pengen kalau nanti saya dipanggil pulang, anak dan istri saya tetap hidup, tidak kekurangan. Saya pengen anak dan istri saya itu melanjutkan hidup di tangan istri yang pinter. Jadi kita mulai bisnis dengan sekantong kresek mainan, pergi ke Tanah Abang. Di tahun 2002. Sekarang kami sudah importir mainan. Puji Tuhan, tahun ini sudah jadi 3 kontainer 40 feet. Nggak banyak, tapi minimal kalau saya tutup mata, meninggal, hati saya tenang. Istri saya bersaksi, saya bahagia menikah sama ini. Tapi saya tutup mata juga, anak-anakku hidup menikah di tangan istri yang bijak. Kerasa bedanya? Kerasa. Terus, enggak itu juga, enggak ngurusin bisnis impor. Kita juga ngerjain tanah, kita juga ngerjain properti. Hari ini kita lagi ngerjain 10 tanah dengan 10 rumah dengan 4 ruko. Ada 1 tanah dibikin 4 ruko. Ini jalan. Ini 5 rumah. Saya ajak teman-teman, ini ada tanah sekian M, ayo. Masa orang yang di luar bisa bergabung, anak-anak gereja, urusan duit bisa bertengkar? Enggak lah, enggak boleh bertengkar masalah uang. Bergeraklah, ayo. Maka kami ini kurang lebih 1 kepala 1 M. Di dalamnya ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang kecil-kecil. Boleh nggak 5 juta? Boleh. Maka orang itu membawa 5 juta, memasukkan ke rekening terminal. Minimal di bisnis ini beberapa genteng punyamu itu. Beberapa pintu punyamu itu. Begitu ini laku, kembalikan. Dan sisi benar, tidak 1 rupiah pun. Dan orang investasi, lihat sisi benar. Dan kita nggak pernah ribut urusan uang. Kenapa? Karena sisi benar. Lalu kenapa masih kerja? Saya bekerja di dua pabrik. Saya bekerja di paman saya. Saya ngurus. Lalu kenapa saya tetap masih bekerja? Saya bayar budi. Karena saya utang budi, keluarga saya utang budi.
Jadi saya bekerja, saya ngurus karena perusahaannya banyak, karyawannya banyak, saya urus minimal 700 ditambah 150 di tangan saya. Bos bereslah, itu saya yang ngurus. Jadi itulah alasan kenapa saya punya perusahaan juga sebagai karyawan. Tetapi ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Kira-kira gambar apa ini? Apa ini? Gurita. Berapa tangan gurita? 8 tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya setiap kita itu punya kapasitas. Dengan 8 tangan, 8-8-nya beda pekerjaan. Harusnya anak-anak Tuhan tambahkan Tuhan bisnis baru, pekerjaan baru, pelayanan baru. Enggak satu aja, enggak netes-netes. 8 netes semua. Ini bicara apa? Kapasitas. Ini bicara apa? Ini bicara 5 talenta. Kerjaan apapun, bisnis apapun, kerjakan. Saya 8 tangan, istri saya juga 8 tangan. Itu dikerjakan, diurapi Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Apa yang dipegang netes. Dan kami kerjakan, itu dan kami buktikan sampai hari ini. Istri saya tuh ngurus, kalau udah nguplek di kantor, di rumah, tuh ngurus. Apalagi sekarang ngurus SPT nih. SPT pribadi saya, PT ini, urus semuanya, kerjain semuanya. 8 tangan. Makanya sini yang tiga buku nih. Nanti tak kasih buku kamu ya. Ini kamu umur berapa? 24. Udah menikah? Belum. Kelihatan. Kelihatannya ini karunianya berpuasa kelihatannya. Kuliah udah beres atau masih udah kerja, ada punya usaha? Nanti bikin usaha. Bikin usaha. Kalau sisi benar dididik dari sekarang, kapasitas dia bertambah-tambah, maka lihat apa yang Tuhan berikan kepada dia. Nanti dulu dia akan jadi 8 tangan. Makanya sisi benar, bikin alasan aja kamu harus benar, apalagi urusan sama konsumen, urusan sama rekan sekerja, urusan dengan teman bisnis, urusan uang, kamu harus benar. Makanya nanti kamu akan gak kerasa tanganmu 8. Dan anehnya, bukan saja dia punya 8 tangan, Tuhan kirim orang-orang yang kerjasama sama dia, sehingga orang-orang tuh dipegang sama dia dan bisa ngerjain banyak. Itu apa? Sisi benar. Itu yang membuat dia jadi besar. Nanti dulu, amin terus. Nah, itu yang membuat saudara bisa lihat, nggak kelihatan. Kerjaan membangun kapasitas itu nggak kelihatan. Tetapi itu jalan sempit yang harus dimasuki. Integritasmu, komitmenmu, kesungguhanmu, bahkan tidak ada perkataan yang salah dalam bisnis. Maka lihat, tangannya ini akan lebih besar. Dikasih apapun, Tuhan senang. Tuhan
loh aku kok percaya sama dia, aku kok mau nambah-nambahin dia, aku kok seneng sama dia, nih tak kasih lagi, kok kamu menyenangkan ya, tak kasih lagi, ini satu perusahaan, ini dua perusahaan, ini ada properti, nanti dulu. Kenapa? Karena memang ini bikin Tuhan senang. Kenapa dia bikin senang? Karena hidup sisi benar harus muncul. Keuangannya, hubungan dengan Tuhan, hubungan sama keluarga, hubungan sama saudara, hubungan dengan termasuk hubungan dengan leader-leader di atasnya ini juga harus benar. Kalau sisi dia hubungan sama atasnya nggak benar, Roh Kudus gak bisa landing dalam hidupnya. Mungkin dia akan dianiaya, atau mungkin dia dikata-katai, mungkin dia difitnah. Tapi kalau hatinya benar, Tuhan akan mengubah. Jadi, kenapa ya? Kok aku senang ngasih dia ya? Kok aku pengen nambah-nambahin dia ya? Aduh, ini tambah lagi, ini tambah lagi. Kok kasih dia? Gak jadi. Kok aku bisa ngasih kamu? Kenapa? Kalau Tuhan sudah lakukan itu lihat di dalamnya, dia lihat kapasitasnya. Makanya ayat tadi ditulis sisi raja dan sisi pahlawan, ditulis oleh Tuhan supaya muncul dalam hidup kita masing-masing. Dah. Satu lagi, bukan gurita. Saya lihat orang-orang yang mengandalkan sisi benar itu akan sampai puncak dan Tuhan tambah-tambahkan. Tapi orang-orang yang mengandalkan karunia meledak di udara dan hilang. Sisi benar itu sisi karakter, sisi yang dilihat Tuhan, termasuk ketika kita sendirian. Sisi itu menyukakan hati Tuhan, dan itu penyembahan sejati. Selamat malam.